Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo, Walid Walidin Rahman, peminatan lingkungan. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mempresentasikan singkat mengenai materi konsep pendidikan kesehatan. Perlu kita ketahui bahwa konsep pendidikan kesehatan itu ada beberapa item penjelasan. Kita mulai dari arti dari pengertian pendidikan kesehatan. Menurut WHO dalam Departemen Kesehatan tahun 2006, dia mendefinisikan bahwa pendidikan kesehatan adalah proses pemberdayaan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan determinan-determinan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka. Setelah itu, yang kedua dilihat dari tujuan pendidikan kesehatan. Ada sedikit regulasi mengatakan bahwa menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan kesehatan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Adapun menurut Green, tujuan dari pendidikan itu ada 3. Yang pertama, tujuan program merupakan tujuan tentang apa yang akan dicapai pada periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Yang kedua, tujuan pendidikan merupakan deskripsi perilaku yang akan dapat dicapai masalah kesehatan yang ada. Yang ketiga, tujuan perilaku merupakan pendidikan untuk pembelajaran yang harus tercapai, perilaku yang diinginkan, dan tujuan perilaku ini berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Pembahasan ketiga mengenai strategi pendidikan kesehatan. Menurut WHO mengatakan bahwa strategi pendidikan kesehatan itu meliputi yang pertama advokasi. Tujuan dari advokasi ini agar pembuat kebijakan mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kesehatan, dalam artian untuk meningkatkan bagaimana kita mengembangkan ataupun menguntungkan baik dalam pemerintah ataupun regulasinya dalam menguntungkan kesehatan. Yang kedua, dukungan sosial atau social support. Tujuan ini agar kegiatan promosi kesehatan dapat didukung dari tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatan. Sedangkan itu ada lagi sarana dan pendidikan kesehatan. Menurut Suryani, sasaran dan pendidikan kesehatan yaitu adalah baik berupa perorangan ataupun keluarga, masyarakat dan lembaga, maupun pemerintah atau lintas sektor, politisi, swasta ataupun petugas dan pelaksana dan program. Dalam artian bahwa sarana pendidikan ini mampu dikembangkan pendidikan kesehatan baik secara individu, kelompok, ataupun ormas ataupun organisasinya yang menjalankan tugas di bidang kesehatan. Terus ada lagi namanya sasaran primer atau primer target, yaitu sasaran langsung pada masyarakat yang berupa upaya pendidikan ataupun promosi kesehatan. Yang kedua, sasaran sekunder. Sasaran ini sasaran yang dikatakan lanjutan pada atau ditunjukkan pada tokoh masyarakat dengan harapan dapat memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat secara lebih luas. Yang ketiga adalah sasaran tersier. Sasaran ini adalah mampu membuat keputusan ataupun penentu dalam kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan tujuan keputusan yang diambil dari kelompok ini akan berdampak kepada perilaku kelompok sasaran baik sekunder maupun kelompok primer. Setelah itu ada pembahasan selanjutnya itu mengenai metode dan teknik kesehatan. Kombinasi dari antara cara-cara metode dan alat bantu atau media yang digunakan dalam setiap pelaksanaan promosi kesehatan itu sangat menguntungkan bagaimana pola masyarakat yang kebiasaannya dalam artian sering berinteraksi satu dengan sama lain
saling berinteraksi antara individu maupun kelompok. Nah, setelah itu ada namanya metode pendidikan kesehatan individual. Apabila metode ini antara promotor kesehatan dan sarana ataupun klien lainnya yang berkomunikasi secara langsung. Nah, itu adalah metode pendidikan secara kelompok. Dalam artian ada bentuk kelompok yang lebih dari beberapa orang, bisa terdiri dari 6 sampai pun 15 orang. Dan kelompok kecil ini digunakan dalam diskusi ataupun metode mencurahkan pendapat, baik itu pola, sarana ataupun masukan. Setelah itu ada namanya media pendidikan kesehatan. Untuk mengetahui bahwa maksud dari media pendidikan kesehatan ini pada hakikatnya adalah alat bantu pendidikan. Disebut pendidikan karena alat-alat tersebut merupakan alat saluran atau biasa yang ditemukan seperti channel. Itu sering dilampirkan dalam setiap iklan, dalam artian untuk menyalurkan bagaimana informasi mengenai kesehatan. Dan itu terbagi juga dari ada beberapa seperti media cetak, koran, flyer ataupun pamflet ataupun poster-poster ataupun foto-foto lainnya. Yang kedua bisa juga melalui media elektronik untuk menyampaikan sarana prasarana, baik dari informasi mengenai yang bisa disiarkan melalui televisi, radio ataupun video. Dan yang ketiga media papan, dan ini sering kita ketemukan bahwa untuk media dan papan ini teman-teman sering terpasang di tempat-tempat umum, dalam artian dengan isi atau maksud itu bertujuan mengenai informasi kesehatan. Mungkin itu saja pembahasan mengenai konsep pendidikan kesehatan pada pembahasan singkat kali ini. Mungkin akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.